Perkenalkan, nama saya Ahmad Ariansyah, NIM 20101030, kelas S1TT08A. Cita-cita saya ingin kerja di perusahaan BUMN, selanjutnya ingin membuat startup sendiri. Oke, kali ini saya akan menjelaskan di modul 2, yaitu osilator harmonik sederhana bandul. Tujuan praktikum untuk modul 2 ini adalah mendemonstrasikan gerak bandul sebagai salah satu contoh gerak harmonik sederhana. Dua, yaitu mengukur dan menghitung besaran yang terkait dengan besar harmonik sederhana seperti frekuensi, periode, perbedaan tinggi bandul, dan energi mekanik. Menjelaskan hubungan antara besaran fisis yang terkait dengan gerak harmonik sederhana pada bandul. Dasar teori. Osilasi atau getaran disebut juga sebagai gerak harmonik atau selaras. Adalah gerak bolak-balik suatu benda atau bagian suatu benda yang melewati titik kesetimbangan. Penyebab osilasi adalah kombinasi antara gaya pemulih dan inersia. Dalam gerak harmonik sederhana, resultan gayanya memiliki arah yang selalu sama, yaitu menuju titik kesetimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih. Besar gaya pemulih berbanding lurus dengan posisi benda terhadap titik kesetimbangan. Di dasar teori lagi selanjutnya adalah pergerakan benda secara harmonik akan menghasilkan besaran fisika berupa frekuensi F dan periode T, di mana F itu adalah frekuensi, N itu adalah jumlah bandul melakukan satu kali rotasi, T adalah waktunya, dan T besar itu adalah periode. Untuk besar energi mekanik merupakan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Tapi di sini kita akan menggunakan rumus mg delta H, mana M adalah massa, G adalah eh, gravitasi bumi, dan delta H itu adalah perbandingan ketinggian antara titik puncak sama titik tengah. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk di simulasi. Oke, di simulasi kali ini yang pertama itu kita ambil salah satu contoh di tabel 1, yaitu adalah pengukuran waktu untuk berbagai variasi panjang meter. Kali ini saya menggunakan berat 1 kilo, dan panjang tali yang saya gunakan yaitu adalah 1 meter, dan derajatnya adalah 10 derajat dengan ayunan 20. Kita mulai saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita ambil 10 kali putaran saja. Kita lihat di sini dengan waktu yang ditempuh untuk 10 kali melakukan bandul bergerak adalah 20 detik dengan periode 2 detik, 0099 detik. Kita coba di panjang meternya adalah 0,2. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, seperti kita lihat di percobaan pertama ini atau di tabel pertama ini adalah semakin panjang tali yang digunakan, maka frekuensinya semakin kecil. Untuk mencari nilai frekuensi yaitu kita menggunakan N. N per T. N per T itu berarti N-nya tadi kita menggunakan 10 kali putaran, 10 dibagi, yaitu adalah 9 detik. Kita anggap 9 detik aja, sama dengan 1,11. Tidak seperti tadi di yang panjangnya 1 meter dibagi, tadi dia anggap tadi 20, kita lihat di situ 0,5. Berarti seperti kita ketahui, maka sepanjang tali yang digunakan maka frekuensinya semakin kecil. Tapi periodenya berbanding terbalik dengan frekuensi. Jika semakin panjang tali yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan satu kali ayunan juga akan bertambah. Kalau pada saat panjang tali 0,20 meter, yang dibutuhkan hanya kurang dari 1 detik. Tapi pada saat panjang tali 1 meter, yang dibutuhkan itu lebih dari 1 detik, bahkan mencapai 2 detik. Nah, dalam energi mekaniknya, semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin sedikit pula energi mekanik yang digunakan untuk menempuh satu periode. Tetapi membutuhkan waktu yang lama juga. Untuk melakukan 10 kali ayunan,
1 meter memiliki waktu yang lebih lama, yaitu 20 detik. Dibandingkan dengan yang panjang 0,20 meter atau 200 cm, waktu untuk melakukan tempuh 10 kali ayunan itu hanya 9 detik. Oke, selanjutnya kita masuk di tabel kedua atau percobaan kedua kita, yaitu kita menggunakan variasi berat di sini. Yaitu pertama itu saya menggunakan panjang tali 1 meter dengan massa yang pertama itu adalah 0,2 kilo atau 200 gram dan derajatnya itu adalah 10. Kita coba ya, 10 kali aja. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 20 detik. Dengan periodenya juga adalah 2 second. Selanjutnya kita cek frekuensinya dulu, berarti 10 dibagi 20 detik lah, yaitu 0,5. Kita coba di 1 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dan ternyata setelah kita lihat hasil percobaan ini, untuk kedua percobaan ini, itu kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil pengukuran, perhitungan dapat diambil kesimpulan, yaitu bahwa perbedaan nilai massa sebuah bandul sederhana tidak berpengaruh pada nilai periodenya, sedangkan nilai energi berbeda pada setiap pengukurannya. Kenapa? Jadi massa itu tidak berpengaruh pada periode dan waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan putaran. Ternyata yang membuat berbeda adalah energi mekaniknya. Kenapa? Karena energi mekanik itu menggunakan rumus MGH. Karena yang untuk nilai pertamanya itu adalah massa. Jadi ketika massanya adalah 1 kilo dikali di gravitasi bumi 9,81 dikali 0,77 meter atau 70 cm sama dengan 7,55. Kita lihat kalau beratnya yaitu kita ambil 0,20 dikali gravitasi bumi dikali perbedaan ketinggian itu 0,77 meter, itu 1,5. Kita lihat perbedaannya, yaitu berarti semakin besar atau semakin berat massa pada sebuah bandul, maka energi mekaniknya juga semakin besar. Dengan ketika massanya semakin kecil, maka energi mekaniknya pun akan kecil, tapi periode dan waktu yang dibutuhkan pendulum waktu dibutuhkan untuk melakukan satu putaran sama dibutuhkan untuk melakukan putaran 10 kali, yaitu sama. Wow, sangat amazing sekali. Oke, percobaan kedua ini berarti massa tidak mempengaruhi periode sama waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan 10 kali ayunan. Selanjutnya kita masuk di percobaan ketiga, yaitu variasi pengukuran waktu sudut simpangan. Yang pertama kita akan menggunakan sudut simpangan 30 derajat. Ya, kita coba panjang 1 meter, massa 1 kilo. Kita mulai. 10 kali aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Dengan periode 2,410. Kita coba dengan 60 derajat atau kita cari frekuensinya 10 dibagi 20 lah sama dengan 0,5. Oke, frekuensinya 0,5 untuk sudut simpangannya 30 derajat. Oke, dengan periode 2,410. Kita coba ingat, kita coba di 60 derajat. Kita reset dulu. Kita mulai. Hop. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oh, ternyata kita seperti lihat di sini, periodenya 2,1. 10 dibagi 21 detik. Oke, 0,4. Berarti kita dapat simpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk gerakan satu periode semakin bertambah saat sudut simpangan dibesarkan. Untuk nilai frekuensinya tidak terlalu jauh berbeda dengan setiap pengukurannya, dikarenakan variasi sudut yang ditambahkan tidak terlalu berpengaruh pada nilai frekuensinya. Berarti ketika kita melakukan merubah sudut simpangan pada sebuah pendulum dengan berat yang sama dengan yang panjang sama, yang paling berpengaruh itu adalah periode. Kalau untuk waktunya itu adalah tidak terlalu berpengaruh pada frekuensinya, tidak terlalu berpengaruh dengan sudut simpangan. Yang paling berpengaruh itu adalah periode pendulum untuk melakukan satu kali putaran. Contohnya kita ambil 20, kita lihat untuk satu kali. Hanya 2 detik. Pada saat kita pakai 60 derajat, kita lihat waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk melakukan sebuah untuk melakukan satu kali putaran atau periode, karena semakin besar jarak sudut simpangan maka semakin lama, karena dibutuhkan waktu untuk melakukan satu gerakan putaran, karena jaraknya yang dibutuhkan itu sangat jauh, tidak seperti 20 derajat, karena jarak yang dibutuhkan untuk satu kali melakukan putaran itu hanya rutenya sangat pendek sekali. Jadi waktu periode di sini sangat berpengaruh ketika sudut simpangannya diubah. Oke, saya akan memberikan contoh implementasi model 2 ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu ayunan. Ayunan juga adalah salah satu gerak harmonik sederhana. Gerakan bolak-balik dan berulang dari ayunan melawan gaya pemulih adalah salah satu gerak harmonik sederhana. Selanjutnya yaitu bungee jumping. Bungee jumping juga merupakan contoh gerak harmonik sederhana. Karet elastis panjang yang diikatkan pada pergelangan kaki orang yang kemudian melompat dari jembatan atau ketinggian tertentu. Pelompat berisolasi ke bawah dan ke atas dan menjalani gerak harmonik sederhana karena elastisitas kabel bungee tersebut, meskipun ketinggiannya menurun. Oke, itulah penjelasan modul 2 tadi, dan sebelum menutup, aku akan memberikan sebuah quote. Impian itu kalau kau punya sahabat dan kau bisa berbagi kebahagiaanmu dan merayakannya bersama-sama. Sekian dan terima kasih.